Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik ya. Saya percaya bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Ya, tema firman Tuhan hari ini itu adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Apa yang sangat dibutuhkan manusia di dunia ini, saudara? Ya. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hubungannya terpisah dari Allah. Dan ketika manusia terpisah dari Allah, itu artinya Bapak Ibu bisa bayangkan orang hidup tanpa Tuhan, manusia hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Ya, padahal yang menciptakan kita adalah Tuhan. Lalu kalau kita hidup terpisah dari Tuhan, apa jadinya? Ya, itu kita bisa membayangkan. Dan firman Tuhan Alkitab berkata bahwa upah dosa itu ialah maut. Pasti kita binasa. Karena itu manusia itu membutuhkan yang nomor satu untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Yang paling kita butuhkan itu adalah pengampunan dosa. Ya, kalau manusia dosanya tidak diampuni, maka bertumpuk, maka kutuk yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kematian kekal. Karena itu dari zaman perjanjian lama, kita tahu manusia itu berusaha. Ya, bagaimana supaya ya dosaku ini diampuni sama Tuhan. Lalu Tuhan tahu bahwa manusia itu membutuhkan pengampunan dosa, sehingga Tuhan beri hukum-hukumnya. Ya, dan manusia harus mempersembahkan darah kambing, domba untuk pengampunan dosa. Karena nyawa harus diganti nyawa. Ya, dan darah. Kenapa harus darah? Ya karena dari awal memang ya nyawa diganti nyawa. Tetapi ketika akhirnya terus manusia hidup, terus melakukan dosa, lalu Tuhan bilang, aku gak tertarik dengan persembahan darah yang engkau berikan itu, karena memang hatimu tuh jahat. Ya, dan engkau pasti binasa. Lalu Tuhan itu berinisiatif, saudara. Ya, maka Dia sendiri yang harus turun ke dalam dunia untuk memberi tahu jalan keselamatan dan mengorbankan dirinya sendiri menjadi ya darah persembahan. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Ya sudah satu kali untuk selamanya. Kita nggak perlu lagi beli kambing domba untuk menghapus dosa kita. Yesus menjadi anak domba Allah untuk penebusan dosa manusia. Kalau saudara masih bingung kok harus darah, kenapa Yesus harus mati? Ya singkat ceritanya tuh dari situ tadi saya jelaskan. Jadi saudara kalau ketemu orang yang tidak mengerti iman Kristen, kenapa harus darah? Ya karena memang nyawa harus diganti nyawa. Lalu Yesus datang ke dalam dunia, saudara. Ya kita bersyukur menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Makanya Dia bisa mengampuni dosa. Nabi tidak bisa mengampuni dosa. Manusia tidak bisa mengampuni dosa. Tapi yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan. Dan Dia datang ke dalam dunia, namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan tahu betapa menderitanya manusia hidup tanpa pengampunan dosa. Nah ketika kita sudah diampuni, ya jangan terus tiap hari bikin dosa lagi. Nah kita akan baca hari ini ayat dari gereja yang dikasih adalah Matius pasal yang ke-9. Kita baca bersama Matius 9. Orang lumpuh disembuhkan, ya. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia, kepada Tuhan Yesus. Perhatikan kata Anak Manusia itu huruf besar. Saudara, kita lihat di sini kenapa harus orang lumpuh yang dibawa, dan kenapa, apa hubungannya orang lumpuh yang sakit dengan pengampunan dosa. Waktu Yesus sampai di kotanya sendiri, lalu orang-orang membawa kepada dia orang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Saya mau tanya saudara, ya, orang yang sakit apalagi lumpuh di tempat tidur, kira-kira ada semangat hidup enggak? Enggak. Orang itu kalau sakit, ya, itu tuh paling, itu adalah pergumulan yang ya kita sendiri yang harus menguatkan diri kita sendiri. Karena kalau masalah keuangan itu di luar diri, masalah keluarga di luar diri, tapi kalau sakit itu ada di dalam diri, dan kita sendirilah yang harus menghadapinya. Kalau kita sakit, walaupun suami bilang misalnya sabar, semangat, ya dia cuma bisa ngomong, tapi kan dia enggak bisa rasa yang kita rasakan. Saya tuh bersyukur saudara, hari-hari ini tuh saya sering bacain kesaksian orang-orang di mesbah doa yang sakit. Ya, saya tuh kalau baca kadang-kadang gini, lalu ibu ketika saya masuk di ruang endoskopi CT scan, saya ketakutan begitu luar biasa bu. Lalu saya kadang dengan gampang kan berkata, jangan takut, percaya Tuhan menyembuhkan. Karena kita tidak pernah berada di posisi itu. Ya, dan puji Tuhan saudara, saya minggu lalu ke Solo, saya tuh sering rasa sakit di bagian pinggang kiri itu sampai kram ke perut depan. Apalagi kalau saya khotbah 1 hari penuh itu sakitnya minta ampun. Tapi saya berusaha berpikir positif, cuma capek otot pastinya. Kemarin ke Solo, biasanya kita rutin cek darah di salah satu klinik di Solo, dan teman saya kerja di sana, jemaat mesbah doa juga, ya dia bilang, bu nggak mau, kemarin saya ke sana, bu nggak mau USG sekalian toh, ya, terus saya bilang, oh iya kok ibu tahu, saya itu sering sakit di pinggang sini sampai di perut depan ini kram. Ya udah bu, USG aja sekalian biar ketahuan, jangan dibiar-biarin loh. Akhirnya di USG ketahuan saudara. Ternyata ada batu di dalam ginjal saya, dan satu batu yang cukup besar 2 cm, 2,5 cm sudah turun di saluran kemih dan menyumbat. Dan akhirnya ginjal saya yang sebelah kiri itu salurannya bengkak, dan ginjalnya sendiri yang di atas itu sudah menyusut 3 cm, mulai rusak karena ini tersumbat. Dia bilang, ibu enggak rasa sakit? Ya sakit. Lah kok didiemin? Ya ditahan. Karena saya bercoba, kita kan kalau sakit cobalah biasa ya pikirin. Lah terus ini gimana bu?
Dokternya bilang, saya sih tidak bisa memutuskan apa yang mengganjal di bawah ini, tapi ya ibu harus segera ditindakan ya, harus tahu ini apa. Saya balik ke Jakarta, saya ke satu rumah sakit, saya cek, Bu, biar ketahuan di CT scan. Ya, aduh saya tuh tidak pernah berurusan dengan dokter. Ya, dan masuk di ruang CT scan itu tuh baru kali ini saya mengalami, saudara. Ya saya juga manusia toh, biar pendeta juga manusia toh. Jadi saya itu merasakan ada deg-degan, ada aduh Tuhan kenapa ya saya harus mengalami ini. Ya Tuhan tuh cuma ngomong, ya kamu kan selama ini dengerin kesaksian. Kamu bilang ya jangan takut, kuat, semangat, percaya sama Tuhan. Ya sekarang kamu mengalami gitu. Masuk di ruang CT scan, ya dengar tutup mata, tarik napas, aduh rasanya kok begini banget gitu ya, saya takut, saudara. Ya udah akhirnya kita konsultasi dokter, ini Bu batunya lihat gede sekali nih, batu 2,5 cm sudah menyumbat. Ya dan ini bahaya loh kalau tidak segera ditangani. Terus harus gimana dok? Kalau ini harus operasi karena udah nggak bisa tindakan dari luar, karena dia sudah turun ke bawah panggul dan itu harus dioperasi. Saya tuh saudara ya, saya tuh orang, makanya saya baru mengerti lah, ini jadi jawaban juga nih ayat hari ini nih. Orang sakit itu ya di situ iman tuh diuji loh. Ternyata beda sama ujian keuangan. Kalau uang itu kita masih bisa tapi kalau sakit itu dalam diri kita. Ya suami saya berusaha untuk menenangkan saya. Nggak usah takut. Saya bilang ya kamu nggak ngerasain. Ya memang kita, ya kadang-kadang juga pendeta ngomong sama jemaat gitu ya, jangan takut. Jemaatnya bilang kamu nggak ngerasain. Ya jadi ya udahlah, saya memang harus menjalani ini ya. Yang lucu itu saya lagi nunggu hasil CT scan, duduk di ruangan itu. Dalam hati saya, duh masa dioperasi ya Tuhan, masa gini-gini. Ada ibu-ibu begini, Ibu Debbie ya Bu Pendeta, iya saya jemaat Mesbah Doa Bu. Oh iya ibu lagi nunggu hasil apa? Nunggu hasil CT scan otak saya Bu. Saya kan ada tumor otak, jadi saya ini dioperasi. Ini sudah yang ketiga Bu. Santai banget dia ngomongnya, saudara. Dalam hati saya, dia bilang puji Tuhan Bu, saya dikuatkan lewat khotbah-khotbah ibu. Karena tumor otak saya ini sudah melekat di batang otak, jadi dokter nggak berani ambil semuanya. Jadi disisain, tiap tahun dia tumbuh Bu. Jadi tiap tahun saya kepalanya dioperasi, diambil lagi sedikit. Nanti tahun depan tumbuh lagi, diambil lagi, disisain sedikit. Dalam hati saya malu sekali, saudara. Ibu, jadi ibu tiap tahun, iya jadi saya itu ya langganan rumah sakit Bu, tapi terima kasih loh, khotbah-khotbah ibu menguatkan saya. Jangan tertawa loh saudara, takut dosa loh tertawa ya. Saya malu loh saudara, tapi saya berusaha, ya iya Tuhan terima kasih ya, maksudnya Tuhan itu memberi kekuatan. Saya waktu habis terima hasil dari Solo pun ya, habis dari hasil USG itu, saya makan sama suami saya di restoran. Saya itu udah murung mikirin, aduh kok ada begini ya Tuhan kenapa. Lagi makan di restoran, saya cuci tangan di wastafel, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie Basir ya? Iya. Saya jemaat Mesbah Doa ibu. Oh iya puji Tuhan. Ibu tahu nggak? Waktu saya mengalami pergumulan yang berat di hidup saya itu dengar khotbah ibu sehari 3-4 kali Bu. Terus Tuhan itu bikin saya lupa pergumulan yang berat itu. Jadi saya tuh nggak ada ingat, tiap hari saya sukacita, damai sejahtera. Terus Roh Kudus tuh ngomong gini, dia dengerin khotbahmu loh. Terus dia lupa masalahnya. Kenapa sekarang yang khotbah malah jangan tertawa loh, dosa loh. Jadi saya nanti sore ini masuk rumah sakit, doakan saudara ya. Dan besok saya akan dioperasi. Ya memang ya jalani bersama Tuhan. Saya masih berharap, Tuhan kau kan sanggup keluarin batu itu dari saluran saya. Tapi apakah Tuhan gak baik kalau dia gak keluarin?
Ya kita harus menjalani, inilah hidup. Jangan cuma bersyukur ketika mengalami hal yang baik. Ketika kita mengalami yang tidak baik pun tetap bersyukur. Tapi satu jaminan kita, dosa kita sudah diampuni. Ya wis Tuhan ya, mati pun sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni. Itu loh, makanya ketika Yesus orang lumpuh itu, apalagi dia lumpuh terbaring di tempat tidur, itu sudah nggak ada harapan, udah mungkin nggak ada iman, mungkin sudah tidak ada apa yang dia harapkan, sudah berapa puluh tahun dia terbaring di tempat tidur. Makanya saudara, jangan terlalu merasa masalahmu itu paling berat. Coba kalau kita bayangkan orang yang lumpuh, yang hari ini dia bahkan untuk nolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Coba bayangkan bagaimana perasaannya. Saya sekarang bisa membayangkan, orang-orang yang mengalami kadang telepon, Bu saya lagi di ruang, mau masuk ruang operasi, Ibu tolong kuatkan saya. Ya sekarang kan makanya ya Tuhan tuh bilang ya kamu harus mengalami ini biar kamu tahu rasanya. Ya jangan cuma pinter khotbah tok. Ya kasih kekuatan seringkali ya kita sendiri harus merasakan. Ya saya juga terima kasih Tuhan, ya udahlah inilah hidup kan. Bukan hanya yang baik saja kan. Tapi ada saatnya kita harus mengalami hal-hal yang rasanya nggak baik. Tapi dari situ kita dapat kekuatan. Nah orang lumpuh ini saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, orang-orang yang mengantarkan dia, Yesus langsung ngomong, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena kabar sukacita yang paling luar biasa adalah waktu kita tahu dosa kita sudah diampuni. Itu artinya mati pun ada jaminan keselamatan. Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi saya melihat saudara bahwa wow luar biasa ya. Lalu di situ orang-orang ahli Taurat berkata dalam hati, dia ini menghujat Allah. Siapa sih lu? Kenapa lu bilang lu bisa mengampuni dosa? Ya mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, yang berkuasa untuk mengampuni dosa, bahkan nanti dia akan mati untuk menghapus seluruh dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Makanya tugas kita hari-hari ini membawa orang untuk percaya kepada Kristus saudara. Kenapa? Karena di dalam iman kepada Tuhan ada pengampunan dosa. Nggak usah sama Tuhan ya. Kita aja misalnya suami istri, kita nih berantem nih, bapak-bapak bikin salah, istrimu nggak ngampuni dosamu, dia nggak ngomong sama kamu, enak nggak rasanya, bapak-bapak? Ada bapak-bapak di sini? Kalau didiemin istri 1 hari aja, enak nggak? Oh, enggak loh ibu-ibu, kasihan loh bapak. Ya, itu yang cuma kita antara manusia dengan manusia. Istri pun kalau kita bikin salah, lalu suami tidak mengampuni, terus diem terus dia berhari-hari. Emang hidup kita damai itu kayak begitu? Enggak. Makanya saudara, orang berita sukacita nomor 1 yang harus kita dengar itu adalah bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yesus melihat iman mereka, berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Makanya saya juga kalau ada orang sakit nomor 1, Bu, kalau ada dosa minta ampun ya sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa. Karena seringkali sakit itu datang juga akibat dosa. Ada juga karena kesalahan diri. Saya ini kurang minum air putih, Bapak Ibu tolong ya, banyak minum air putih ya. Mau minum kopi silakan, tapi abis itu minum air putih ya, karena itu mengendap di ginjal kalau kita nggak segera minum air putih. Memang saya akui, saya sering kalau perjalanan jauh lupa minum, apalagi berada di AC tidak merasa haus, karena saya pikir saya nggak haus kok, tapi ternyata tubuh ini sudah kekurangan cairan saudara, dan itu sangat berbahaya ternyata. Ya mulai kurang-kurangilah gorengan ya. Saya kemarin ketemu dokter tanya, ibu umurnya berapa?
masuk 51. Oh, ibu ini termasuk Lolita, lolos 50 tahun. Ternyata dokter punya istilah juga ya. Maksudnya setelah 50 tahun nih baru ke dokter kan? Iya, nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Setelah 50 tahun, oh puji Tuhan. Ada yang Lolita juga di sini? Ya, jaga tubuh kita ini sebagai bait Allah. Sekarang udah kurangi gorengan. Dulu kalau makan pisang goreng 1 piring sendiri, saudara saya. Ya, bayangkan itu udah tepung, ya minyak. Ya, udah saya makan sendiri, jangan diganggu. Pokoknya goreng sendiri, makan sendiri. Ya udahlah ya. Tapi setelah tahu sekarang udah 50, iya ya, udah mulai harus jaga-jagalah tubuh kita ini bait Allah. Kita semua pasti mati. Cuma kan ya selama kita diberi hidup, jaga kesehatan itu kan baik saudara ya. Mulai olahraga, mulai ini jaga hidup sehat, puasa intermittent 18 jam ya, supaya kita ini lebih ya tidak banyak sakit lah. Lalu Yesus tahu saudara, yang pertama kabar sukacitanya Yesus bilang, percayalah hai anakku bahwa dosamu sudah diampuni. Orang kalau tahu dosanya sudah diampuni itu plong. Ya, suami kalau dosanya diampuni istri plong. Ya, makanya jangan buat dosa lagi ya, biar nggak dimarahin dan nggak dimurkai saudara. Lalu orang-orang di situ menghujat Yesus, dalam hatinya dia berkata, wah dia menghujat Allah. Karena cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya dia dapat mengampuni dosa. Yesus bukan tokoh agama. Yesus bukan nabi. Ya, tapi Yesus adalah Tuhan. Nabi nggak bisa ampuni dosa. Kalau Yesus juru selamat, bukan guru selamat. Beda, guru selamat mengajarkan kayak gini-gini kamu supaya selamat. Tapi kalau juru selamat, dia bayar dengan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa. Kenapa kita harus diampuni dosa kita saudara? Lihat bersama Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini adalah berita kesukaan yang luar biasa, bahwa manusia dosanya diampuni. Ya, kutuk diputuskan, penderitaan hilang, bahkan kematian tidak lagi berkuasa atas kita yang dosanya sudah diampuni. Makanya dikatakan mati adalah sebuah keuntungan. Nggak perlu takut mati lagi, karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuk dosa kita. Kolose 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13 kita lihat. Kolose pasal yang pertama ayat 12 saudara. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin saudara. Kita diterima menjadi warga kerajaan Allah. Karena kita percaya Yesus, kita menerima penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita menerima pengampunan dosa. Ya, karena dosa itu memang saudara menghancurkan, membawa maut, mengintimidasi. Orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin tenang hidupnya.
Yesus tahu itu. Kita sendiri dulu harus yakin dan percaya bahwa hidup kita ini sudah diampuni, baru kita bisa dapat ketenangan. Dan memang percaya kepada yang benar-benar yang dapat mengampuni dosa kita. Buka bersama Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 32 ayat dan 2. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya, berbahagia saudara. Bayangkan loh, dosa kita itu dihapus, itu kayak amnesti ya. Pajak nih. Ya, ini pajak kendaraan bermotor 2 tahun nggak dibayar, kebangetan juga sih ini rakyat ya. Naik motor 2 tahun nggak mau bayar pajak. Giliran mau disita marah-marah. Kita berdoa ini untuk Indonesia. Nah, ini saya dengar ada amnesti. Yang nggak bayar pajak 2 tahun diampuni. Tapi mulai bulan depan harus bayar. Jangan nggak bayar lagi. Katanya mau kayak luar negeri. Ya, di luar negeri orang nyebrang jalan salah aja didenda jutaan saudara. Ya, nah di Indonesia mau ditertibkan. Sekarang kalau nggak bayar pajak 2 tahun dan diampuni, seneng nggak? Seneng. Kayak itu hidup kita nih. Dosa yang lama-lama tidak diperhitungkan lagi. Tetapi start dari sini kamu harus belajar hidup baru. Sehingga kita ini diterima di dalam kerajaan Allah, ya. Kalau mau disuruh bayar lagi dosa kita, nggak mungkin kita bisa bayar dosa itu. Dengan apa? Dengan puasa, dengan apa yang kita bisa lakukan, nggak mungkin, ya. Karena dosa itu tidak bisa dibayar hanya sampai akhirnya ketika manusia juga diberi aturan dengan darah kambing domba. Akhirnya manusia itu gini, oke, saya kaya, saya bisa beli kambing domba. Habis saya persembahkan darah, besok saya dosa lagi. Ya, nah kan tidak bisa terus seperti itu saudara. Makanya dikatakan kita bersuka cita kepada Bapa yang melayakkan kita, menerima kita masuk dalam kerajaan terangnya. Supaya kita ini diterima, kita menerima penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saya berdoa kita semua saudara hari-hari ini hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Jangan biarkan lagi dosa berkuasa atas hidup kita. Ya, dan kita bersyukur yang patut kita syukuri. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa seluruh umat manusia. Dia bukan nabi, dia bukan guru, tapi dia Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan kita bersyukur kita datang kepada Tuhan yang benar hari ini. Yang sudah mati buat saudara dan saya, menyerahkan jiwanya. Bulan depan kita akan memperingati Paskah. Kita akan mengenang kembali bagaimana pengorbanan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Sudah diamnesti nih dosa kita nih, sudah diberi pengampunan. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mengasihi kita ya, dan Dia mengampuni dosa kita. Dan hari ini mari kita sungguh-sungguh hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.